Bismillahirrahmanirrahim. 5 kiai paling sakti mandraguna di tanah Jawa. Kiai-kiai NU tak hanya alim dalam ilmu agama, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tak punya maksud lain. Berikut ini daftar 5 kiai NU yang dikenal sakti mandraguna sebagaimana dilansir dari blog pribadi Kang Mas Ruhan. 1. Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum merupakan seorang kiai paling sakti mandraguna di Jawa Tengah. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa dengan kesaktian dan ilmu kanuragan yang tinggi. Sebab itu Gus Maksum justru lebih dikenal sebagai pendekar berkat kepiawaiannya dalam mengajarkan kitab kuning, sekaligus juga ahli dalam seni bela diri atau silat. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Menurut referensi dari sebuah buku antologi sejarah, istilah, amaliyah, uswah NU, karya Sulaiman Fadli dan Muhammad Subhan, Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah di masa dewasanya beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak memakan nasi semakin membuat kesaktian dikenal hebat. Konon, saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong. Mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sendal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Namun kini Gus Maksum sudah tiada. Beliau meninggal di Kanigoro pada tanggal 12 Januari 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Pondok Pesantren Lirboyo. Hingga kini Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. 2. Kiai Abbas Buntet. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengubarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama NU sehingga bakat kiai dan kesaktiannya itu tentu menurunkan dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil yang lahir pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet Cirebon. Semasa mudanya Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu di daerah Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Dia juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdullah Surabaya, dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Abbas ditugaskan untuk mengajar para mukmin, orang-orang Indonesia yang tertinggal di Mekah. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet, ajaran kiai paling sakti di tanah Jawa, Kiai Abbas. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan itu, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajahan yang tergabung dalam barisan Hizbullah. 3. Kiai Amin. Kiai paling sakti di daerah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin. Beliau adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama, namun sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan silat. Beliau belajar dari ayahnya sendiri yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Mekah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat 20 Dzulhijjah 1300 Hijriah bertepatan pada tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa, sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin dalam pertemuan 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin dan ulama lainnya di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatannya. Bagi warga Nahdliyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempar bom sebanyak 8 kali. Itulah karma yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang Kiai NU satu ini, Kiai paling sakti di tanah Jawa. 4. Kiai Hamid. Kiai paling sakti di tanah Jawa selanjutnya adalah Kiai Hamid yang berasal dari Pasuruan. Beliau juga memiliki karomah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamu dari kalangan birokrat itu. Akan tetapi ketika surat persetujuan masuk partai pemerintahan itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatanganinya. Anehnya pulpen yang disodorkan untuk ditandatangani tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet.
lalu digantilah dengan pulpen lain, tetapi tak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tak setuju beliau masuk dalam partai politik karena beliau adalah seorang kiai panutan, seorang kiai yang paling disegani. 5. Gus Dur. Kiai paling sakti di tanah Jawa yang terakhir juga masih termasuk Kiai NU, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah presiden keempat negara Indonesia. Luar biasa bukan? Padahal Gus Dur adalah seorang yang tunanetra. Beliau merupakan Kiai NU tersohor di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Sebagai salah satu Kiai paling sakti di tanah Jawa, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Khairul, supir pribadi Gus Dur. Suatu ketika ia sedang berada di Majenang Cilacap, mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemui pada jam 13. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikuti di belakang. Karena sudah ada janji, ia ngebut tetapi tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur tepat waktu. Ia berpikir paling-paling bisa sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore, mengingat jaraknya sangat jauh. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun, apalagi saat itu belum ada tol. Ia pun tetap menggeber mobilnya secepat apa yang ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur, dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Ia menengok jam tangannya, angka yang masih diingat sampai sekarang pukul 13.12 menit. Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit, dan Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Rombongan mobil di belakang baru sampai di Ciganjur pukul 16.30, beda 4 jam lebih dari perjalanan. Luar biasa, Gus Dur adalah seorang wali bagi kalangan NU dan beliau pun diakui sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa.